Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Anak-anakku, kita bertemu kembali di pembelajaran seni budaya kelas 8 semester ganjil di bab 2 menggambar ilustrasi. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Perhatikan gambar di slide berikutnya. Anak-anakku, kalian perhatikan, ini ada beberapa contoh gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dapat berwarna atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi digital. Di antara kalian, ada yang berkeinginan menjadi seorang ilustrator? Ikuti pembelajaran sampai berakhir. Kompetensi dasar 3.2 memahami konsep dan prosedur menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Peta kompetensi pembelajaran. Menggambar ilustrasi, konsep dan prosedur menggambar ilustrasi, alat dan bahan menggambar ilustrasi, teknik menggambar ilustrasi. Setelah mempelajari bab 2, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. 2. Mengidentifikasi jenis, bahan, dan teknik menggambar ilustrasi. 3. Mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 1. Pendahuluan. 2. Mengamati contoh gambar. 3. Mengidentifikasi jenis, objek, alat dan bahan, serta teknik menggambar ilustrasi. 4. Mengerjakan tugas-tugas melalui Telegram. Gambar ilustrasi adalah gambar yang memberikan penjelasan pada suatu cerita, peristiwa, atau kejadian. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah gambar ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Jadi, ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Gambar ilustrasi dapat berupa ilustrasi kulit buku, komik, kartun, karikatur,
poster, narasi buku, gambar bagan, dan gambar dekoratif. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun tokoh hewan, berisi cerita-cerita humor, dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng, karya Tatang S. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Kalian perhatikan, ini contoh gambar ilustrasi kartun. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan atau sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun tokoh hewan. Kalian perhatikan, ini contoh gambar ilustrasi karikatur dari tokoh manusia. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Selanjutnya yaitu komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip. Kalian perhatikan, ini contoh gambar ilustrasi komik. Tampilannya bisa hitam putih atau bisa berwarna. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Kalian perhatikan, ini contoh jenis gambar ilustrasi karya sastra. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Vignette, gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Kalian perhatikan, ini contoh gambar ilustrasi vignette. Jadi sifatnya untuk mempercantik atau memperindah bidang kosong pada kertas narasi. Bentuk objek gambar ilustrasi. Manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar, kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya, agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Hewan. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Proporsi dan anatomi masing-masing binatangnya harus jelas. Tumbuhan. Tumbuhan dalam menggambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi.
Teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar. Kemudian dibuat sketsa. Untuk selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering: pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar ilustrasi ukuran pensil 2B sampai dengan 6B. Kalian perhatikan, ini contoh hasil gambar ilustrasi dengan media pensil. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi: media kering, arang. Arang yang digunakan untuk menggambar ilustrasi terbuat dari bahan dasar kayu. Menggambar dengan arang akan meninggalkan debu pada kertas. Ini bentuk arangnya. Ini contoh hasil gambar ilustrasi dengan media arang. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi: media kering, krayon atau pastel color. Banyak ragam variasi warna krayon digunakan dalam menggambar ilustrasi yang menginginkan variasi pewarnaan. Kalian perhatikan, ini contoh hasil gambar ilustrasi dengan media krayon. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi: media kering, karkol. Berbentuk seperti pensil warna dengan lapisan kertas sebagai pembungkusnya. Karkol memiliki warna tajam atau jelas. Ini bentuk karkolnya. Kalian perhatikan, ini contoh gambar ilustrasi dengan menggunakan media karkol. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi: media kering, ballpoint atau pulpen. Pulpen atau ballpoint digunakan sebagai alat untuk menggambar ilustrasi dengan karakter tegas pada garis-garis gambarnya. Kalian perhatikan, ini contoh gambar ilustrasi dengan menggunakan media ballpoint atau pulpen. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi: teknik basa, memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas. Kemudian ilustrasi diberi warna sesuai dengan media basa yang sudah ditentukan. Media basa, cat air. Cat air dikemas dalam bentuk tub, bahan pengencernya air. Teknik yang digunakan menggunakan teknik transparan. Cat minyak dikemas dalam bentuk tub, bahan pengencernya minyak terpentin. Teknik yang dipakai teknik apaque atau menutup. Tinta, di sini yang dimaksud tinta Cina atau tinta bak atau media yang lainnya. Kalian perhatikan, ini media basa yang bisa
kalian gunakan untuk membuat gambar ilustrasi. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi. Hasil gambar ilustrasi dengan media basah. Kalian perhatikan, ini menggunakan cat air. Nah, ini yang menggunakan cat minyak. Ini tampak jelas sekali menggunakan cat air. Tahapan dalam menggambar ilustrasi. 1. Menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Jadi tentukan dulu temanya apa. 2. Menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Jadi jenis gambarnya apa nanti? Karikatur, apa kartun, apa komik, atau yang lainnya. 3. Menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Jadi, tetap mengikuti prinsip-prinsip dalam menggambar. Yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasinya. Jadi dibuat sketsa kasarnya dulu. 5. Memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Jadi nanti mau ditampilkan hitam putih atau berwarna sesuai dengan karakter ceritanya. Selanjutnya yaitu uji kompetensi pengetahuan. Apa yang dimaksud gambar ilustrasi? Klasifikasikan jenis gambar ilustrasi. Klasifikasikan bentuk objek gambar ilustrasi. Apa perbedaan teknik kering dan teknik basah dalam menggambar ilustrasi? Deskripsikan alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi. Jelaskan langkah-langkah menggambar ilustrasi. Terima kasih. Demikian pembelajaran menggambar ilustrasi. Apabila kalian punya informasi atau pengetahuan tentang menggambar ilustrasi yang lainnya, bisa kalian tulis di komen atau dikirim lewat WA atau Telegram. Jangan lupa untuk mengerjakan uji kompetensinya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.